Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ini berbagai jaringan ya, yang pasti ya jaringan Apotek PHS. Nama jaringan saya tak berikan nama seperti itu ya. Apotek PHS KK Indonesia. Tapi juga jaringan di bawah Pak Jos Martono ya. Tentu Pak Jos juga mengundang jaringannya. Nah, jaringan saya ini nggak semuanya di WA Group Apotek PHS, maka ya kayaknya tak sebar aja ke semua WA Group PHS. Jadi kalau misalnya anggota grup PHS tapi yang bukan jaringan saya gabung, ya nggak apa-apa juga ya. Kan kita eh, stay together, strong Sukses forever. forever. Dari jaringan manapun tadi pas agak siang juga pas kontak-kontak dengan Pak Yosua, dia lagi di Manado. Dia ketemu orang yang saya kenal gitu. Pak, salam nih. Oh iya, lagi perluas kerajaan ya. Ya, tak kasih Hmm. undangan juga sekalian gitu deh. Nah, Bagiin boleh Pak, gitu ya. Oke, tapi teman-teman dalam jaringan Pak Jo, jaringan saya malam ini kita akan seperti undangannya tahun baru, ada harapan baru, ada peluang baru, tapi juga ada sistem baru yang mungkin ada beberapa yang shock, yang kaget, yang bingung. Dia saja bisa beli dikirim lah. Kalau sekarang begitu keceklik itu udah nggak bisa lanjut dah. Nggak bisa diklik ini ya, terutama yang kota-kota seperti Solo, Bogor gitu ya. Waduh, ya paling 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 enak ya udah panggil ahlinya aja untuk menjelaskan semuanya dan bukan hanya mengenai hal itu tapi juga secara global keseluruhan maka diberikan nama program 2025. Nah, itu prolog dari saya itu aja tapi yang pasti saya eh, akan serahkan ke Pak Jos untuk nanti Pak Jos memperkenalkan ya yang sebenarnya lewat brosurnya sudah diumumkan narasumbernya siapa. Ya, tapi biar Pak Jas yang memperkenalkan karena kayaknya udah kenal lebih dari 25 tahun ya. Kalau saya newcomer, iya. baru nongol. Oke, silakan Pak Jos. Oke, thank you Pak Jarot. Selamat malam semua Bapak Ibu dan teman-teman Apotek PHS Group dan juga KKI Indonesia dalam jaringan saya dan Bu Cuiping ya. Dan malam ini sesuai kita kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Jarot, ini tahun baru kok banyak perubahan di operasional nih. Jadi banyak yang kaget juga, banyak yang kurang paham. Makanya udah mau ngundang siapa ya, regional mana kata Pak Jarot. Udahlah jangan pakai regional mana, kita undang aja langsung kepalanya regional aja semua GM operasional KK Indonesia gitu ya. Ibu Suherni. Jadi supaya lebih yang memang mengkoordinir semua kegiatan operasional KK Indonesia ya di bawah daripada Direktur Operasional Bapak Ang Chong Yong. Jadi saya kenal Bu Heni ini 26 tahun yang lalu Pak Jarot ya. Jadi beliau itu ikut KK dari pertama awal ya waktu di Tanah Abang. Betul ya Bu? Tanah Abang 2 ya Bu Tanah Heni. Abang dua. Ya. Tanah Abang ya satu kantor aja di Tanah Abang 2 waktu itu tahun 1999. Beliau masih ordering, waktu itu membantu order sekalian gudang dan Keke baru mulai. Jadi beliau ini ikut sejarahnya. Bagian dari sejarah berdirinya Keke dan sampai hari ini dipercaya oleh manajemen, top manajemen Keke untuk menjadi GM ya, General Manager membawahi divisi operasional. Dan operasional itu mencakup mengenai pengiriman barang, kemudian pembentukan kantor cabang, warehouse point dan sebagainya, sistem-sistem operasional yang memang untuk kemajuan KK dan mempermudah kita sebagai distributor, ya, sebagai member pemakai maupun yang memang menjalankan bisnisnya ataupun memang hanya sebagai user. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengundang Ibu Suherni, GM Operasional KK Indonesia. Beri aplaus untuk Bu Heni. Halo Bu Heni, silakan Pak. Bu Heni, silakan. Oke, terima kasih Pak Yos, terima kasih Pak Jarot. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, selamat malam Ibu Cuiping, ya, dan Bapak Ibu semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Senang sekali ya tahun baru bisa bertemu dengan seluruh mitra Pak Yos dan Pak Jarot ya. Ini satu satu kebanggaan ya, karena selama Pak Jarot menjadi Royal Crown Star Director ya, belum pernah ada interaksi ya, sharing Zoom ya dengan jaringan beliau ya. Yang pasti saya pribadi ya sangat mengagumi Pak Yos, Bu Cui Ping dan Pak Jarot ya, walaupun tadi kata Pak Yos newcomer ya, ya, tapi Pak Jarot selama bergabung sampai sekarang konsisten ya, konsisten. Andai kalau zaman dulu ada yang istilahnya harus jadi crown harus 10 pisahan Pak ya, Ya. kayaknya Pak
Pak Jarod lebih dari itu ya. Iya, Oke, ya jadi betul. luar biasa sekali ya. Hari ini ya saya diundang untuk sharing ya mengenai program 2025 ya, yaitu khususnya adalah mengenai hal-hal yang ada hubungan dengan apa operasional ya. Tadi di awal Pak Jarod sudah sedikit prolog nih ya. Ada muncul ketidaknyamanan sedikit ya di antara Bapak Ibu yang mungkin sudah terbiasa biasanya berbelanja ya pengiriman dan lain-lain memang ada sedikit penyesuaian ya tapi kami yakin Bapak Ibu ya apapun yang kami lakukan ya tujuannya adalah untuk perkembangan KK ke depannya yang lebih besar, lebih cepat dan lebih pesat pastinya. Ya, oke. Nah, saya sudah siapkan beberapa slide Bapak Ibu yang mungkin bisa saya share malam hari ini. Ya, harapannya Bapak Ibu ada bayangan nih kira-kira apa sih yang akan Keke lakukan khususnya dalam hal distribusi dan sistem ya. Dan semoga apa yang kami bisa share yang saya bisa share malam hari ini ya bermanfaat dan nanti di akhir acara kita juga akan ada session tanya jawab ya. Oke, izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Oke, ya, sesuai dengan judulnya Bapak Ibu ya. Jadi saya hari ini akan highlight beberapa hal yang berhubungan sama operasional. Nah, Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini ya sebelumnya juga sudah ada mengikuti partnership gathering yang ada kita sampaikan di 1-2 bulan yang lalu. Ya, bahkan saya lihat Pak Yos dan Pak Jarot serta Bu Cipi mungkin secara intens juga sudah ada menyampaikan beberapa informasi terkait yang sudah kami sampaikan ya melalui partnership gathering baik itu operational info maupun marketing info ya. Izinkan saya hari ini untuk saya sharing kembali nih beberapa hal yang mungkin bisa menjadi satu insight baru bagi Bapak Ibu ya. Kenapa sih dan apa sih akan Keke lakukan di tahun 2025 khususnya di bagian operasional. Ya, di tahun 2025 ini Bapak Ibu ya, kita ada kembangkan satu sistem distribution yang baru ya, yaitu yang kita kenal dengan nama warehouse point. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering sering dengar nih ya beberapa waktu terakhir ini apa sih warehouse point ya? Kenapa sih KK harus ada warehouse point? Ya, jadi sebagai informasi Bapak Ibu, warehouse point ini adalah satu stop point yang KK rancang yang Keke buat yang tujuannya adalah untuk bisa ya menjadi satu apa ya satu wadah ya bagi Bapak Ibu ya untuk bisa mendapatkan produk Keke lebih cepat dan lebih gampang ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya secara apa namanya sistem geografis ya Indonesia. Ya, kita tahu Indonesia itu terdiri dari 38 provinsi ya, 38 provinsi dengan 514 kota atau kabupaten ya. Dan saat ini ya di tahun 2025 KK buat satu gebrakan yaitu KK telah memiliki 85 titik distribusi. Ya, kalau mau dibilang itu angka yang besar atau tidak, mau dibilang besar, mau dibilang tidak juga tidak, kalau melihat data yang ada. Ya, karena kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat Indonesia punya 514 kota atau kabupaten, ya, kalau KK hari ini punya titik sekitar 85 titik, berarti masih ada sekitar 426 kota atau titik potensial yang sebenarnya bisa digarap. Ya, oke, dan kalau lihat dari data Bapak Ibu saat ini ya membernya KK itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, walaupun KK hari ini cuma punya 85 titik distribusi, oke, tetapi kalau dilihat dari kota domisili ya seluruh member KK yang sudah berdiri selama 26 tahun sebenarnya hampir di seluruh kota kabupaten ada member KK. Ya, oke, tetapi ya
mungkin awalnya semuanya masih tergantung kepada kantor cabang ya. Oleh karena itu ya, untuk buka satu kantor cabang pasti perlu investasi yang besar. Di satu sisi KK perlu yang namanya ada percepatan ya, karena KK perlu ada percepatan dan KK pengen ya menjangkau member konsumen secara lebih dekat, maka kita bukalah yang namanya warehouse point. Yang harapannya ya Bapak Ibu di tahun 2027 ya lebih kurang ya kita bisa punya sekitar 1.000 warehouse point ya. Biasanya satu warehouse point itu Bapak Ibu satu kota atau kabupaten itu bisa memiliki maksimal sampai 2 warehouse point. Nah, saat ini Bapak Ibu ya 85 titik distribusi KK ini rata-rata tersebar di kota-kota besar ya. Kota-kota apa saja Bapak Ibu ya? Ini ada sudah kami share sebelumnya di flyer ya. Ini adalah 85 titik distribusi yang sudah bisa Bapak Ibu apa namanya akses berbelanja baik melalui KK Mobile ataupun kkd.id ya. Karena memang untuk warehouse point ya kami ada memberikan dua cara untuk Bapak Ibu bisa berbelanja, yaitu pertama melalui KK Mobile dan kedua adalah melalui kkd.id. Ya, saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini mungkin sudah terbiasa ya, sudah terbiasa dengan sudah sering mendengar yang namanya KK Mobile dan kkd.id. Ada nggak sih Bapak Ibu yang hadir hari ini? Kira-kira nih, ada nggak ya? Yang baru pertama kali dengar istilah KK Mobile dan kkd.id. Ada nggak ya? Kalau ada saya kasih hadiah nih. Ya, orang biasanya kalau sudah sering dengar baru dikasih hadiah ya, tapi kalau malam ini kebalikan Pak Yos, Pak Jarot ya. Kalau belum pernah dengar saya kasih hadiah ya. Tapi kalau ternyata yang hadir hari ini ada 610 orang Pak Yos ya. Kalau ternyata semua bilang belum pernah dengar, langsung kita bubar jalan Pak Yos ya. Oh, Oke, berarti ini ada Bu. sosialisasi yang telah dilakukan oleh KK selama ini ya berarti tidak sampai ke bawah ya. Ini ada Pak Coba Sutanto saya nih Bu. lihat ya, Pak kira-kira Sutanto ada nggak dari sih? Serpong nih Bu. Oh, Pertama Pak saya. Sutanto. Ya, Nah, oke, Pak Sutanto ya. Baru pertama kali ya mendengar istilah KK Mobile dan kkd.id. Wah, luar biasa. Berarti dengan pertemuan hari ini, Pak Sutanto ini berarti nanti sudah bisa tahu mengenai KK Mobile dan kkd.id. Dan jangan-jangan nih Pak Yos ya, habis malam ini Pak Sutanto nanti bisa jadi top seller di kkd.id ya. ini ya. Oke. Biasanya Pak Sutanto Nah, kayaknya ke kantor Serpong Bu. oh kantor Serpong ya. Biasanya Hmm. lebih suka langsung datang ke kantor ya. Mhm. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu ya ke depannya ya kita nggak perlu lagi yang namanya harus datang ke kantor untuk belanja ya. Kita tahu bahwa saya KK punya platform KK Mobile dan kkd.id dan bahkan dengan telah dibukanya atau telah diresmikannya program Warehouse Point ini dan kita sudah memiliki 85 titik ini, berarti Bapak Ibu sudah menjadi lebih gampang ya untuk bisa berbelanja atau bisa mendapatkan produk KK ya. Oke, jadi nggak perlu lagi yang namanya pusing-pusing, oh tunggu harus belanja 500.000 dulu, 2 juta dulu, 3 juta dulu baru bisa beli barang. Tapi sekarang berapapun yang Bapak Ibu mau belanja itu bisa langsung dibelanjakan melalui KK Mobile dan kkd.id, kemudian barangnya tinggal pilih ya, mau di pick up ya melalui WP atau mungkin mau di pick up melalui cabang. Ya, jadi ini adalah informasi mengenai warehouse point. Nah, dengan adanya warehouse point ini Bapak Ibu ya, secara tidak langsung ya, kita mau sampaikan bahwasannya ya saat ini KK telah dari sekitar 10 tahun yang lalu lah ya, secara nggak langsung KK sebenarnya sudah membangun satu online system ya. Sistem yang KK buat Bapak Ibu saat ini itu semuanya sudah saling terintegrasi satu sama lain. Semua transaksi yang terjadi di cabang, semua transaksi yang terjadi di WP itu sudah terintegrasi satu sama lain ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini belanja melalui KK Mobile, melalui kkd.id, Bapak Ibu sudah bebas. Mau pilih kirim boleh, mau pilih yang namanya diambil sendiri juga boleh. Ya, jadi apa namanya cara Bapak Ibu hari ini mendapatkan barang, kita sudah sediakan yang namanya offline dan online. Nah, harapannya ya dengan integrasi online system ini Bapak Ibu ya, eh, perkembangan jaringan Bapak Ibu ke depannya menjadi lebih besar.
ya. Yang pastinya ya kalau dulu mungkin titik lokasi KK cuma sekitar 30, sekarang berkembang jadi 85, harapannya pasti akan terjadi percepatan, ya. Nah, pasti akan ada yang namanya keraguan atau kekhawatiran, ya. Waduh, Bu Heni, kalau hari ini belanja kan kita dengar itu warehouse point itu kan adalah apa namanya yang dimiliki oleh apa leader, ya, berbeda berbeda dengan cabang, ya. Kalau misalnya hari ini Bu Heni, kalau kami berbelanja di warehouse point, ya, kami belanja melalui KK Mobile, KKD.id, kemudian kami belanja di warehouse point dan kami mendapatkan pelayanan yang kurang atau bagaimana, nah itu kami harus mengadu kemana, ya kan? Gak usah khawatir Bapak Ibu, kami sudah siapkan satu hotline official, ya, yang bisa Bapak Ibu hubungi kalau Bapak Ibu ya mengalami kendala atau mengalami pelayanan yang kurang baik di cabang maupun di warehouse point. Oke, nah harapannya Bapak Ibu bisa menjadi lebih yakin dan harapan KK juga Bapak Ibu warehouse point yang ada ini ya ini pelayanannya lebih kurang sama dengan yang ada di cabang-cabang, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada apa pengaduan atau ada hal yang misalnya contoh, oh saya belanja di sana tapi poinnya tidak masuk segala macam, nah ini apa lapornya harus kemana, ya kan? Bapak Ibu bisa concern, ya, bisa melalui hotline tersebut. Tetapi Bapak Ibu idealnya kalau hari ini Bapak Ibu berbelanja di warehouse point, ya, di warehouse point idealnya itu adalah Bapak Ibu berbelanja pasti ya sudah check out dulu di KK Mobile ataupun di kkd.id, ya. Jadi tidak ada yang namanya sifatnya datang ke kantor WP. Tapi kalau sampai itu terjadi, tidak usah khawatir karena kami sudah menyediakan solusinya. Ya, solusinya melalui apa Bapak Ibu? Solusinya adalah melalui kkd.id. Ya, jadi mungkin hari ini gini, ada mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini semuanya rata-rata mitra KK kan ya Pak Yos, ya? Ya, Semuanya betul Bu. sudah menjadi member kan ya? Sudah, Oke. hampir Nah, semuanya kalau sudah. semuanya sudah menjadi member, berarti ya secara nggak langsung semua yang hadir hari ini pasti sudah bisa akses yang namanya KK Mobile, sudah bisa akses yang namanya kkd.id, bahkan KK sudah sediakan yang namanya satu website kkd.id. Hmm? Ya, sudah semua kita yang hadir pasti Ada yang sudah belum. dibuatin. Tapi mungkin masih ada yang bingung nih, kayaknya saya nggak pernah deh punya website, ya kan? Nah, kemudian kkd.id itu apa? Ya kan tadi seperti ada dari Pak Tanto tadi ya, ternyata baru pertama kali mendengar Ya, istilah KK Mobile dan kkd.id. Nah, hari ini Bapak Ibu ya, izinkan saya untuk sharing ya mengenai kkd.id ya. Oke, kkd.id ini nih adalah satu platform ya website e-commerce KK yang luar biasa yang kadang-kadang ternyata masih banyak orang yang belum tahu. Ya, kalau untuk KK Mobile kita tidak terlalu share dulu mengenai hal ini malam ini ya, tapi kita lebih ke kkd.id. Kenapa ke kkd.id Bapak Ibu? Karena mungkin secara awam ya, kita akan lebih gampang ya berbelanja melalui kkd.id daripada KK Mobile. Ya, tapi kalau generasi-generasi YZ mungkin mereka lebih suka belanjanya melalui KK Mobile ya, Pak Yos ya, Pak Jarot ya. ya, Oke. Nah, mulai. karena mungkin lebih lebih apa ya karena secara secara tampilan secara menunya mungkin jauh lebih banyak jadi orang terbiasa berbelanja di KK Mobile ya tapi di kkd.id ini juga tidak tertutup kemungkinan dan ini adalah menjadi satu-satunya cara saat ini kalau sampai misalnya Bapak Ibu hari ini ada mau prospek orang kemudian orang itu mau berbelanja terus dia berbelanjanya itu nggak mau titip nggak mau repot, dia mau belanjanya sendiri, maka Bapak Ibu bisa share website kkd.id Bapak Ibu dan dia bisa berbelanja langsung. Kalau KK Mobile itu nggak bisa Bapak Ibu ya, karena KK Mobile yang bisa berbelanja di KK Mobile itu adalah hanya member KK. Ya, sedangkan kkd.id ya yang bisa berbelanja bisa member, bisa konsumen. Ya, bahkan kkd.id bisa mendeteksi nih kalau yang berbelanja itu adalah konsumen, ya udah dikasih harga konsumen. Sehingga Bapak Ibu ya sebagai pemilik website Bapak Ibu bisa mendapatkan cashback 10% atau 25% tergantung diskon harga membernya yang masuk di dalam bonus statement Bapak Ibu.
Ya, kalau ternyata yang belanja itu adalah Bapak Ibu sendiri, ya udah, sistem sudah langsung tahu, oh ini yang belanja Pak Jarot nih, oh ini yang belanja Pak Yos nih, oh yang belanja Bu Cuiping nih, ya kan? Atau yang belanja nih misalnya contoh ada siapa lagi nih kira-kira ya, Pak Pak Sutanto, Pak Dian Mauli atau siapapun lah ya. Oke, sistem bisa mendeteksi ya bahwasanya oh yang belanja member langsung dikasih harga member. Yang belanja adalah konsumen langsung dikasih harga konsumen. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu di website kkd.id kita ini adalah sekali orang kalau berbelanja di websitenya Bapak Ibu, ya, konsumen nih misalnya, maka otomatis ya seterusnya ya dia akan tercatat sebagai konsumennya Bapak Ibu. Jadi kalau tiba-tiba contoh nih dia nyasar nih ke website orang lain, ya Bapak Ibu, oke, tetap sistem akan auto switch ya. Omset yang terjadi akan menjadi omset dari Bapak Ibu. Ya, jadi sistem kita mendeteksi sampai sedemikian rupa. Kecuali kalau mereka ganti handphone ya Bapak Ibu ya. Kalau dia ganti handphone ya lain cerita lah ya. Oke, karena kan zaman sekarang juga orang bisa punya handphone lebih dari satu, ya kan? Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai kkd.id Bapak Ibu, ya bagi Bapak Ibu yang mungkin ya merasa selama ini belum pernah punya kkd.id, nah di sini saya akan share sekilas ya. Semua member Bapak Ibu yang bergabung di KK Indonesia ya, apakah itu bergabungnya itu dengan paket reseller dulunya, apakah dengan paket pemula atau itu dengan paket bis ya, itu semuanya pasti otomatis sudah dibuatkan website kkd.id. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pada saat daftar, biasanya kita ada yang namanya kirim auto notifikasi email ya, di mana dalam email itu kita ada informasikan bahwasannya Bapak Ibu berhak mendapatkan fasilitas ini sudah dibuatkan website, nama websitenya apa, kemudian username-nya apa, password-nya apa. Ya, oke. Di mana username dan password itu ya bisa dipakai untuk di kkd.id dan plus juga bisa dipakai di KK Mobile. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang hari ini yang gabungnya sudah lama nih, kemudian nggak tahu nih website kkd.id-nya apa, ya Bapak Ibu nanti bisa lihat di KK Mobile, kan ada gambar kartu, kartunya diklik, nanti di bagian belakangnya itu ada tuh informasi nomor apa informasi websitenya Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ternyata nggak pernah akses KK Mobile juga nggak apa-apa, tinggal WA ke CS kami ke 0822 888 atau email ke support@kkd.id, sebutkan KKD-nya Bapak Ibu, ya kan namanya Bapak Ibu, nomor handphone, email, nah nanti kami akan informasikan apa sih ya apa alamat websitenya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu yang hari ini merasa, oh, kayaknya saya nggak pernah dapat, ya berarti Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu tes aja masukin KKD-nya Bapak Ibu, kemudian .kkd.id itu pasti sudah akan muncul. Karena apa? Karena format website pribadi yang kami buat ketika Bapak Ibu bergabung pertama kali itu adalah dengan format nomor KKD-nya Bapak Ibu, kemudian .kkd.id. Contoh ya, contoh KKD-nya Bapak Ibu 12.00.00. Oke, berarti website pribadinya Bapak Ibu adalah 12.00.00.kkd.id. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu ada berpikir, wah, nama websitenya kenapa kenapa angka seperti itu ya? Boleh diganti nggak sih? Boleh ya. Contoh ya, Bapak Ibu mau ganti jadi apa ya? Jadi Berkat Jaya atau kayak misalnya punya Pak Jarot ya kan Apotek HPS ya kan atau Syak Sempurna atau Pak itu boleh diganti ya. Yang pasti adalah websitenya Bapak Ibu hanya boleh diganti maksimal ya 3 kali ya dalam eh, 1 tahun bukan tapi seumur hidup ya. Jadi Bapak Ibu punya kesempatan mengganti ya. Nah, kalau ngomong KKD.id tadi saya sudah highlight bahwa saya Bapak Ibu bisa berbelanja. Sebenarnya di KKD.id itu Bapak Ibu bisa mendapatkan 2 benefit utama Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bisa untuk berbelanja di mana Bapak Ibu bisa belanja semua produk termasuk promo. Kemudian Bapak Ibu bisa yang namanya melakukan proses pendaftaran membership dengan membeli paket starter, pemula atau bis, ya kan? Dan semua transaksi yang ada di kkd.id itu kami sudah menyediakan namanya pembayaran menggunakan virtual account dan pembayaran bisa menggunakan kartu kredit. Dan semuanya adalah tanpa biaya. Ya, walaupun Bapak Ibu belanja
cuma 40.000, mau bayar pakai kartu kredit pun itu semua adalah free of charge. Ya, dan pembelanjaan di kkd.id kami menyediakan yang namanya bisa pick up ya, dan juga bisa pengiriman melalui ekspedisi. Dan saat ini kami sudah kerjasama dengan ekspedisi JNE, Lion Parcel, Si Cepat, dan JNT. Oke. Nah, selain untuk belanja, Bapak Ibu, sebenarnya website KKD.id ini juga bisa berfungsi sebagai promosi, ya. Di mana website ini Bapak Ibu kalau mau ada posting artikel, foto, video, mau bikin bikin galeri, ya. Jadi ketika Bapak Ibu share nih, ya kan, apa promosi, selain orang melihat katalog produknya Keke, sebenarnya dia juga bisa mendapat informasi mungkin Bapak Ibu setiap kali ada apa perjalanan atau apa mau posting di dalam kkd.id itu juga bisa ya, atau Bapak Ibu mau posting testimoni ya yang Bapak Ibu dapatkan mengenai produk-produk Keke itu juga Bapak Ibu bisa posting ya, bisa kelola dengan rapi melalui website kkd.id ya. Oke. Dan kemudian yang namanya ada banner-banner di atas itu semuanya juga bisa di customize. Bahkan katalog produk KK pun, walaupun Bapak Ibu ketika dibuatkan kkd.id nih, ya sudah ada nih katalog produknya, KK sudah buatkan semuanya. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir, wah ini produk KK ini banyak sekali ya, ada sekitar 100 macam. Kayaknya saya jalanin KK, saya cuma mau fokus ya jual misalnya nates aja, atau saya mau fokus jualnya food supplement aja. Kemudian biar prospek saya atau konsumen saya atau calon pembeli saya tidak ke distract ya dengan produk-produk yang lain. Kalau Bapak Ibu mau munculkan di website kkd.id Bapak Ibu hanya produk-produk yang Bapak Ibu fokus jual saja, itu pun bisa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa customize ya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Dan kemudian kita juga ada sediakan yang namanya apa namanya di dalam kkd.id Bapak Ibu juga bisa bikin yang namanya kartu nama ya. Kemudian juga ada dashboard info transaksi. Jadi kalau ada penjualan-penjualan yang masuk ya, setiap kali ada orderan masuk Bapak Ibu bisa lihat melalui dashboard. Nah, contoh kartu namanya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini contoh kartu namanya. Ya, bagi Bapak Ibu yang memang hari ini yang sering bertemu dengan apa namanya banyak prospek atau segala macam, kalau Bapak Ibu hari ini mau sekalian promosikan website kkd.id-nya Bapak Ibu bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan fitur yang sudah kami sediakan ini. Jadi ini gampang sekali, cuma tinggal masukin nama, nomor handphone segala macam, nanti kartunya otomatis sudah jadi. Ya, saat ini ada terdapat apa tiga pilihan ya, tiga pilihan di mana Bapak Ibu bisa pilih, kemudian nanti akan langsung otomatis terbuat digitalnya, dan kalau mau dicetak bisa dicetak, kalau nggak mau dicetak hanya sekedar share melalui WA segala macam itu juga bisa. Bahkan kita juga sudah siapkan barcode-nya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu hari ini contoh ada mitranya Bapak Ibu yang kalau hari ini datang apa calon prospek lah ya, prospeknya Bapak Ibu kalau datang ke warehouse point atau apa namanya misalnya datang ke apa cabang ya, otomatis kan mereka mau belanja, kalau mereka apa lupa nih ya kan ininya siapa ya, oke ketika nanti tim kami tanya KKD-nya berapa segala macam, mereka cuma tunjukkan kartu nama saja pun sudah bisa. Atau kalau mereka ingat KKD-nya Bapak Ibu, ingat namanya Bapak Ibu, ya itu jauh lebih baik ya. Tapi paling tidak ya kartu nama ini bisa Bapak Ibu pakai sebagai sana kalau yang sifatnya warehouse point ya Bapak Ibu ya. Karena gini loh, kalau orang hari ini datang ke warehouse point ya, kan di sana bukan staff KK ya, jadi tidak ada yang bisa bantu Bapak Ibu cek ya kan. Oh, ini ibaratnya saya adalah prospek dari namanya misalnya Charles gitu ya. Charles yang mana ya? Oke, jadi kan tidak bisa nih. Nah, Bapak Ibu bisa pas ketika bagi bagi kartu nama, Bapak Ibu bisa info kalau belanja nanti di WP ini, ya kan? Nanti info aja ya pembelanjanya menggunakan website ini. Ya, jadi nanti bisa dibantu di lapangannya. Ya, oke. Nah, mengenai yang dashboard tadi, Bapak Ibu, kita sudah sediakan dashboard yang lebih bagus, lebih lebih menarik ya, sehingga Bapak Ibu bisa nge-track nih, sudah ada berapa sih transaksi yang terjadi di website kkd.id-nya Bapak Ibu ya, bisa apa bisa ketahuan yang sudah bayar berapa ya, kalau sampai ada terjadi pembatalan yang batal berapa, yang sudah lunas, yang sudah selesai, yang sudah dalam proses pengiriman, semuanya bisa dilihat melalui dashboard ini
Nah, kalau ngomong dashboard sebenarnya ada juga yang namanya dashboard Bapak Ibu sebagai pemilik website, ada juga dashboard sebagai apa namanya konsumen ya. Jadi mereka juga bisa nge-track nih ya, kayak Bapak Ibu kalau belanja di marketplace deh ya, bisa tahu ya kan, oh ini saya apa orderannya statusnya sudah sampai di mana. Nah, semua fasilitas ini sudah terdapat di dalam kkd.id. Nah, mungkin hari ini ada Bapak Ibu yang belum pernah nih ya, kalau ngomong dari hari ini gampang belanja di kkd.id, tapi mungkin belum pernah praktek sama sekali, ya kan? Nah, kami sudah sediakan nih Bapak Ibu ya video yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Jadi nanti kami akan putarkan dua video tutorial ya. Pertama adalah video tutorial untuk Bapak Ibu pick up di WP atau cabang, dan yang kedua adalah video ketika Bapak Ibu belanja dan minta dikirimkan melalui ekspedisi ya. Mungkin videonya bisa ditonton dulu, nanti setelah itu saya akan highlight beberapa hal penting ya terkait video yang akan diputarkan. Ya, oke. Ibu Florence boleh tolong bantu putarkan videonya. Terima kasih ya Oke, sebelumnya. Bu Heni. Ya, oke. Halo Mitra Keke Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Mitra Keke selalu dalam keadaan sehat dan hebat luar biasa. Mulai Januari 2025, Mitra Keke sudah bisa nih belanja melalui warehouse point terdekat di kota-kota kesayangan Mitra Keke. Mau tahu bagaimana cara belanjanya? Berikut tutorial cara belanja di website kkd.id. Buka browser lalu ketik website pribadi Anda. Sebagai contoh, saya masukkan toko bernardstore.kkd.id. Lalu klik login pembeli. Masukkan username dan password akun Anda. Lalu klik login. Setelah login berhasil, scroll ke bagian bawah, lalu klik belanja sekarang. Lalu pilih produk yang ingin Anda beli. Klik beli sekarang. Jika Anda ingin menambah produk lain, bisa klik belanja lagi. Namun jika tidak ingin menambah produk, klik lanjutkan pembayaran. Scroll ke bagian bawah. Sebagai informasi, WP bisa melayani invoice reguler via Keke Mobile dan kkd.id. Pilih tipe pengiriman. Klik pick up. Khusus pick up, silakan pilih lokasi pengambilan barang. Sebagai contoh, Anda ingin pick up di WP Cimahi. Anda dapat juga melihat alamat WP yang telah Anda pilih. Untuk saat ini, order melalui WP hanya bisa melayani pick up atau ambil di tempat. Kemudian, jika produk yang dibeli perlu di packing, silahkan checklist biaya packing. Biaya packing akan otomatis sesuai ukuran produk yang Anda beli. Klik lanjutkan pembayaran. Checklist syarat dan ketentuan, dan klik bayar sekarang. Silahkan pilih cara pembayaran melalui virtual account BCA atau virtual account bank lain, dan bisa juga menggunakan credit card. Sebagai contoh, pembayaran menggunakan virtual account BCA, kemudian salin nomor virtual account BCA. Silahkan selesaikan transaksi pembayaran melalui klik BCA atau mobile banking BCA Anda. Setelah transaksi berhasil, maka Anda akan mendapatkan nomor invoice dan silahkan ambil produk pembelanjaan dengan menunjukkan nomor invoice di cabang atau WP yang telah Anda pilih. Bagaimana? Mudah kan caranya Mitra Keke? Selamat berbelanja, stay together, grow forever. Oh, suaranya hilang yang Bu Heni. Halo Mitra Keke Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Mitra Keke selalu dalam keadaan sehat dan hebat luar biasa.
Mulai Januari 2025, Mitra Keke dapat berbelanja menggunakan akun member Mitra Keke. Dan Mitra Keke dapat melakukan pengiriman ke seluruh Indonesia menggunakan website pribadi Mitra Keke. Berikut tutorial cara belanja di website pribadi Mitra Keke. Buka browser lalu ketik website pribadi Anda. Sebagai contoh, saya masukkan toko bernardstore.kkd.id. Lalu klik login pembeli, masukkan username dan password akun Anda. Lalu klik login. Scroll ke bagian bawah, lalu klik belanja sekarang. Pilih produk yang ingin dibeli. Klik beli sekarang. Jika Anda ingin menambah produk lain, bisa klik belanja lagi. Namun, jika tidak ingin menambah produk, klik lanjutkan pembayaran. Untuk merubah alamat tujuan, dapat klik ubah. Sebagai informasi, jika Anda ingin menambah alamat, klik tambahkan alamat baru. Lalu isi alamat pengiriman sesuai tujuan kepada konsumen Anda. Jika alamat sudah sesuai, klik simpan. Klik akan dikirim ke sini pada label yang baru saja Anda isi. Scroll ke bagian bawah, klik pilih lokasi, lalu scroll ke bagian bawah, maka akan muncul cabang terdekat untuk pengiriman Anda. Sebagai contoh, lokasi terdekat yaitu KK Bandung. Klik KK Bandung. Lalu Anda bisa memilih ekspedisi yang ingin Anda gunakan. Sebagai contoh, klik JNT, lalu klik pilih paket, lalu klik tipe EZ atau reguler. Klik lanjutkan pembayaran. Checklist syarat dan ketentuan, dan klik bayar sekarang. Silakan pilih cara pembayaran melalui virtual account BCA atau virtual account bank lain, dan bisa juga menggunakan credit card. Sebagai contoh, pembayaran menggunakan virtual account BCA, kemudian salin nomor virtual account BCA. Silahkan selesaikan transaksi pembayaran melalui klik BCA atau mobile banking BCA Anda. Setelah transaksi berhasil, maka Anda akan mendapatkan nomor invoice dan paket Anda akan dikirimkan oleh cabang terkait. Bagaimana? Mudah kan caranya Mitra Keke? Selamat berbelanja. Stay together, success forever. Oke, Bu Heni, langsung saya tanya dulu ya. Oke, boleh Pak, silakan. Jadi ini saya cerita kasus saya sendiri dan jaringan saya. Jadi sejak saya bergabung udah 1,5 tahun, bahkan sudah jadi Royal Crown, saya Iya. belum pernah beli kecuali pakai aplikasi. Jadi saya nggak pernah beli dari KKD ID punya saya sendiri. Jadi karena memang pertama belajar di aplikasi. Nah, begitu mulai cabang-cabang berubah jadi WP, ketika saya misalnya bantu adik saya, saudara saya di kota-kota yang kantor cabangnya berubah jadi WP. Kan saya diajari Pak Jos beli Pak Jarot beli aja dari KKD ID gitu kan. Nah, bahkan saya coba diri saya sendiri dulu gitu ya. Nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Kan saya sudah eh, apa buka aplikasi, lalu login. Login kan sudah masuki username sama password. Biasanya kan saya pilih yang kakak bisnis. Nah, kali ini kan saya pilih yang KKD ID. Nah, bingungnya itu saya dan juga teman-teman lain itu sempat ya saya sekarang saya udah tahu solusinya dari Pak Jos, tapi kita kan sudah login kok ditanya username password lagi gitu loh ya. Lalu dimasukkan nomor WA, kita masukkan gitu kan, muncul sudah terdaftar lah, gimana nih kita bingung, masukkan nomor yang lain belum terdaftar gitu ya. Nah itu yang pertama sempat bingung, akhirnya ya tadi diajari sama Pak Jos, jadi juga baru baru berapa hari ini sudah
Ini mungkin di kasus aneh ya. Sudah Royal Crown Director baru bisa login sebagai KKDID. Saya mikirnya gimana yang bukan Crown. Iya. Jadi, loh ternyata saya harus verifikasi dulu. Saya masukkan nomor WA saya bikin user apa password baru yang bukan password yang untuk KKD bisnis. Nah, itu yang sempat saya bingung. Kan saya sudah punya username password. Kok masukin password lagi? Begitu masukin password yang selama ini saya pikir bisa untuk dua-duanya KKD aplikasi bisnis dan ID. Jadi masukin gagal-gagal lagi. Akhirnya ya waktu itu sempat beberapa kali gagal udah nggak pernah pakai lagi gitu ya. Nah baru Pak Jos terangin harus diverifikasi dulu. Nah ini oke. Tapi mungkin oke, mungkin tambah satu pertanyaan lagi yang mungkin hal ini bisa Ibu perjelas lagi mengenai bagi yang pertama kali kayak saya baru akan masuk di KKD ID perlunya verifikasi. Yang kedua, ada yang sudah dari awal malah belajarnya dari KKD ID. Nah, yang bingungnya ketika dia beli dari situ, terus dulu itu begitu klik pilih pengiriman, maka yang muncul adalah pilih kantor pengiriman. Nah, sekarang ini yang muncul tulisan pilih pengambilan barang. Dia nggak jadi lanjut lagi. Loh, kan saya minta dikirim, kok tulisannya tempat pengambilan? Oh, oke. Nah, itu harusnya kan pilih kantor pengiriman kayak yang dulu tulisannya begitu. Sekarang pilih pengambilan barang. Lalu ya saya tak jelasin ala kadarnya aja. Itu maksudnya tadi kan pilih JNE, JNE-nya ngambil kemana? Bukan kamu. Nah, baiknya mungkin kalau namanya pilihnya delivery, maka kalimat berikutnya yang muncul adalah pilih kantor pengiriman gitu. Oke, mungkin Hmm. komentari dulu mengenai dua hal ini, Bu Heni. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Jarot. Wah, luar biasa nih ya Pak ya. Berarti selama ini ya, saya lihat Pak Jarot kayaknya hampir mendapat piala bergilir nih ya. Karena sejak berapa bulan terakhir ya, Pak Jarot ini ya, Bapak Ibu ya, menjadi salah satu top seller di kkd.id-nya KK ya. Oke, jadi kita setiap bulan itu ada pilih ya orang-orang yang mencapai omset ya top-top itu menjadi top seller. Sehingga kalau ada orang yang nyasar ke kkd.id berarti Pak Jarod ini sering sering kecipratan omset ini ya. Oke, karena orang ketika masuk kkd.id pasti akan langsung random ya, ujung-ujungnya pasti nyasarnya ke websitenya Pak Jarod ya. Oke, nah Pak, jadi gini, kalau kita ingat apa kembali ya Pak ya mengenai kkd.id ya, memang ya sebelumnya sebelumnya itu kkd.id itu kalau hari ini bertransaksi belanja, baik itu member ataupun konsumen, Pak Jarot, itu semuanya adalah harga konsumen. Ya, Gitu ya. loh. Awalnya selalu adalah harga konsumen. Mau seorang royal pun yang belanja di kkd.id pasti adalah harga konsumen. Dulu ya, Pak. Oke. Sehingga semua member KK itu mau nggak mau harus punya akun konsumen. Jadi kalau mau belanja di kkd.id harus punya akun. Kemudian setelah udah punya akun, ketika dia belanja pun harganya pasti harga konsumen. Ya. Nah, per Desember 2024, Pak, kami sudah apa namanya improve ya. Kami punya sistem di mana kami buat yang namanya kalau hari ini member yang berbelanja, maka membernya dapatnya adalah harga member. Gitu loh. Kalau konsumen yang berbelanja, Walaupun lewat maka KKDID harga konsumen. ya. Ya, Lewat betul. kakak bisnis ataupun KKID dua-duanya sudah harga udah diskon, udah member. Member. Ya, oke. Ya, betul. Jadi walaupun secara tampilan awal ketika Bapak Ibu masuk ke website pribadi masing-masing, secara tampilan awal memang harga yang muncul semua harga konsumen secara Ya. tampilan awal ya. Tapi ketika nanti mau ada proses pembayaran, sistem akan mendetek, oh ini adalah member, maka otomatis akan muncul kolom diskon. Di Sehingga invoice ya. ya, jadi akan muncul kolom diskon di dalam invoice-nya sehingga angka yang dibayarkan adalah angka member yang net gitu loh. Oke. Nah, kalau ngomong mengenai yang tadi Bapak info, kok kalau hari ini saya masuk ke KK Business, kemudian ada apa namanya KKD.id juga di dalam KK Mobile, tapi kok masuknya itu tidak sesuai ya Bapak info ya tadi katanya ya. Gini, kalau orang itu mikirnya gini, kan saya sudah login, masukin username dan password.
Lalu begitu Ya. mau pilihnya KKD ID, harus masukin username, password lagi, harus verifikasi ya Bu ya. Ah. Untuk Jadi pertama kali jadi ya. pada saya gini, kalau yang di dalam KK Mobile ya Pak, kalau misalnya Bapak ketika sudah login pakai KK Aplikasi Mobile punya apa user, ya. maka tombol yang kkd.id itu ketika diklik sebenarnya itu adalah untuk akses ke bagian back end. Atau tadi yang tadi saya sampaikan bahwasanya kkd.id ada dua fungsi nih, fungsi sebagai sebagai pembelanjaan atau fungsi sebagai promosi. Nah, ketika Bapak klik yang ketika Bapak Ibu sudah login, itu berarti dia akan masuknya ke back end yang tujuannya adalah untuk mempercantik website, mengakses apa video, ya kan, banner dan lain-lain. Hmm. Tapi kalau hari ini Bapak mau berbelanja, berarti langsung aja ke kkd.id, ya kan? Kemudian mau langsung masuk ke toko sendiri bisa, mau misalnya anggap aja masuknya dari pintu kkd.id pun ketika udah masukin username dan password itu pasti sudah otomatis akan ngedirect ke apa tokonya Pak Jarod. Jadi ada dua username dan password yang kita perlu perhatikan. Kalau kita hari ini mau mempercantik kita punya website atau mengakses semua promosi-promosi yang ada, berarti kita akan menggunakan user ID dan password yang persis sama seperti KK Mobile, Pak. Oke. Gitu loh. Tapi ketika hari ini kita mau berbelanja, berarti kita akan masukin adalah username-nya itu adalah nomor handphonenya kita, kemudian password-nya itu adalah password yang kita buat sendiri Bikin pada baru saat lagi kita ya. Jadi aktivasi. walaupun kita member, masuk ke web kita, tapi mau belanja, kita login pembeli ya. Ya, login pembeli. Kalau Login mau pembeli, langsung biar bisa ini juga. on. Kalau kalau misalnya kita nggak login pembeli pun sebenarnya Pak Jarot, sistem kita tuh udah canggih, Pak. Misalnya contoh nih, anggap nih tiba-tiba nih ya kan ada mitranya Pak Jarot yang dia lupa nih nama websitenya apa. Hmm. Tapi nomor handphone nggak pernah lupa dong, betul nggak Pak? Oke. Password apalagi mungkin dia ingat nih. Nah, nih ternyata dia awalnya itu karena dia lupa, dia masuk nih ke websitenya Pak Jarot. Tapi Oke. ketika dia login pakai handphonenya dia kemudian passwordnya dia. Maka ketika diklik enter, otomatis kalau dia lihat di browser itu nama websitenya sudah bukan websitenya Pak Jarot, Pindah ya. Oke, maka tapi jadi sudah otomatis pindah. ya, Jadi ibaratnya Keke sudah membantu mitra-mitra yang mungkin kadang-kadang suka apa lupa nih, ya kan? Waduh, website lupa. saya alamatnya apa ya, gitu loh. Ya, ya. Selama mereka ingat nomor handphone, mereka ingat yang namanya passwordnya, oke, maka aman sentosa, Ya, jadi gitu bisa loh. bahkan bisa klik dari website saya, misalnya ada di WA Group Apotek PHS, diklik tapi masukkan nomor WA yang didaftarkan waktu jadi member ya. Yes, Ya, jadi jangan ya, nomor WA didaftarkan baru. waktu jadi member. Ya, lalu bikin password yang dibikin sendiri waktu masuk KKD ID ya. Betul, Ya, ya oke. betul. Oke. Jadi Ya, teman-teman jadi jangan kalau bingung. kalau kalau misalnya gini Pak, jadi gini, ada hal yang yang perlu diperhatikan kalau misalnya hari ini kita member baru perdana nih belanja di kkd.id. Kalau kita yang baru perdana nih belanja di kkd.id, memang awalnya kita ada minta untuk aktivasi akun Pak Jarot. Di mana aktivasi akun itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat password dia yang kebutuhannya untuk belanja. Tapi kalau misalnya nanti dia pembelanjaan kedua, ketiga, keempat, nggak perlu lagi yang namanya aktivasi akun. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Saya udah baca, saya tulis, tapi mungkin saya bacakan kan rekamannya nggak bisa ngedetek yang ditulis. Oke, jadi ini Ya. pertanyaan dari Bu Esther. Jadi aplikasi KK yang sudah ada nggak bisa dipakai belanja lagi ya? Ya Oh, bisa, bisa dong. bisa. Yang Bisa. ada perubahan tuh gini, Bu. Ini kalau saya nggak tahu ya Bu Esther yang mana. Kalau Bu Esther yang tinggal di Bogor, nah gini, bagi yang tinggal di delapan, nanti kalau saya jelasinnya kurang pas, Ibu Heni bisa koreksi. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau Bapak Ibu teman-teman tinggal di 19 kota yang ada kantor cabang KK, kantor cabang masih melayani pengiriman, maka tidak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perubahan sama sekali. Ini Betul. bekerja seperti biasa. Tapi misalnya adik saya tinggal di Bogor. Nah, Bogor tuh biasanya dilayani di Cibubur. Cibubur berubah dari kantor cabang menjadi WP, warehouse point, di mana hanya tingkat pengambilan. Nah, kalau beli seperti biasa, klik pilih pengiriman,
Udah, habis itu nggak bisa jalan deh. Maka harus pilih, kalau dari seperti biasa ya, pilih diambil. Ngambil ke sana. Nah, repotnya kan ini, aduh saya nggak mau ngambil, saya sibuk. Nah, saat itulah mulai berganti cara belanja tidak seperti dulu. Tidak lewat kakak bisnis atau aplikasi, tapi lewat web. Atau setelah login Betul. dari aplikasi, pilihnya jangan yang di atas, jangan yang kakak bisnis, tapi KKD ID. Nah, Bapak Ibu yang selama ini belanja lewat kakak bisnis, pindah ke KD ID, dan selama ini belum pernah verifikasi, itulah yang saya alami. Ternyata ketika saya login lewat aplikasi, pilih KKD ID, masuk di web saya harus satu tambah satu langkah lagi, yaitu login pembeli. Nah, waktu login pembeli ini, ibu atau saya masukkan nomor WA saya yang saya daftarkan. Lalu password itu bukan ya boleh aja kalau mau sama dengan yang di aplikasi ya, tapi boleh bikin password baru. 8, karena yang lama nggak 8 angka kalau nggak salah. Jadi bikin password baru yang ibu ingat, itu nanti baru berikutnya belanja dengan cara yang berbeda dengan dulu. Kalau dulunya selama ini kayak saya belanjanya lewat aplikasi. Itu berlakunya untuk kota-kota yang cabang-cabangnya sudah berubah. Contohnya Bogor ya banyak. Ini Pak, saya nggak bisa belanja lagi. Gimana nih gitu? Nggak bisa jalan. Pilih pick up. Lah maksudnya saya harus ngambil. Oh bisa kalau mau dikirim. Pakai. Nah ini yang diterangin malam ini. Pakai KKD ID gitu ya. .id. Ya. Ya, Ya. betul sekali, Pak. Hmm. Ya, jadi Bapak Ibu ya kalau misalnya hari ini di KK Mobile tadi ya, kalau misalnya hari ini mau ada pengiriman ya tetap bisa, yaitu di 19 cabang tadi ya. Kalau yang misalnya di luar kota itu berarti kalau mau dikirim berarti pakainya adalah kkd.id gitu loh. Ya. Nah, cuman yang pasti adalah gini, kalau misalnya hari ini eh, belanjanya di WP, kemudian mau apa namanya minta minta dikirimkan bisa atau tidak. Pada dasarnya gini ya, WP itu kan juga kita sudah ada sediakan yang namanya apa kontak number ya. Oke, jadi kadang-kadang itu bisa dihubungi. Mungkin ada yang memang mereka bersedia bantu ini kan apa Gojek atau gimana, nah itu bisa disesuaikan gitu loh. Tapi yang pasti adalah yang kami buat untuk saat ini memang sementara adalah hanya yang sifatnya pick up. Nah, kedepannya kami akan buat sistemnya yang sifatnya bisa kirim juga, tapi ya otomatis biaya pengirimannya akan dibebankan kepada pembeli juga, walaupun dia belinya itu melalui WP. Gitu Pak Jarot, ya. Jadi itu Oke. hal yang mengenai ini. Kira-kira ada lagi Pak yang mungkin pertanyaan nih? Kalau yang Batam ya, Batam, oke, Batam dikirim dari Pekanbaru atau Jakarta, ya betul. Nah, Hmm. ngomong-ngomong mengenai Batam, Bapak Ibu, ya, kalau ngomong hari ini pengiriman barang, ya, memang kita biasanya aksesnya kita akan cari dari titik terdekat, gitu loh. Jadi kalau Batam berarti dari Pekanbaru, atau kalau bisa Pekanbaru gak ini, Bapak Ibu mau minta melalui dari Medan, itu pun biasanya bisa disesuaikan. Ya. Pak Jarot, Bu Heni, saya mau luruskan sedikit yang tadi Pak Jarot kelihatannya mungkin masih salah persepsi. Jadi kalau untuk belanja Pak Jarot, untuk belanja melalui KKD ID, bukan melalui aplikasi KK Indonesia Pak. Jadi kalau Bapak masuk KK Indonesia, itu hanya KK Mobile atau KKD ID untuk mempercantik website Pak, bukan untuk belanja. Kalau untuk belanja, Bapak harus masuk ke web KKD ID pribadi Bapak atau kkd.id website Pak. Jadi kalau untuk belanja bukan pakai aplikasi lagi, Nah, saya pakai kemarin coba begitu website. dari aplikasi, pilih yang di bawah, Ya, tetap ya itu lewat nanti ke aplikasi, tapi setelah dashboard. itu muncul kan web kita. Ya, Nah, yang bicara untuk diperbaiki segala macam, tapi itu kan ada login pembeli. Tak klik nah, login pembeli nyambung sih. oke. Nah itu Ya, kalau login pembeli dari situ juga bisa ya Bu Eni ya? bisa, bisa, Bisa ya. bisa Pak, Oke. bisa. Ya Nah, udah kalau yang mungkin ada dua ditanyakan, alternatif. oke, yang Jadi bisa. kalau kita pas masuk pertama itu kan sudah langsung masuk ke dalam roomnya back end kita yang untuk Dashboard. mempercantik website. Kalau ternyata kita tujuannya mau berbelanja, ya udah tinggal klik login pembelinya, Ya, gitu boleh. Pak Yos. Ya, jadi Ada dua saya alternatif artinya melalui website Dua pribadi alternatif. atau masuk ke web atau melalui aplikasi di KKD ID ya Bu ya. Oke Pak Jarot. Ya, nah, terus tambah lagi nih, ini pas ada pertanyaan dari Bu Tuti ya. Jadi pas waktu masuk di KKD ID, lalu login pembeli,
kan ada permintaan masukkan nomor WA, nomor email. Udah WA-nya tok aja, email nggak usah dimasukin. Nah, begitu dimasukin nomor WA, itu nanti muncul misalnya, bahkan tulisannya merah lagi ya, nomor Anda sudah terdaftar gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu kan jadi pemberitahuan bahwa kita terdaftar. Ya, lalu ketik aja verifikasi. Jadi jangan karena ada muncul peringatan begitu terus nggak jadi. Aduh, ini muncul peringatan sudah terdaftar gimana itu tulisannya merah lagi. Ya ketik aja itu ada klik verifikasi. Nanti begitu klik verifikasi, nah akan masuk muncul tuh masuk apa? Misalnya minta password itu password yang baru ya. Nanti akan terima kayak OTP apa itu namanya pemberitahuan dari Keke ya. Masukkan nomor ini untuk verifikasi. Nah, itu di copy, di enter. Nah, selesai dah. Berikutnya nggak perlu verifikasi lagi. Berikutnya lagi, Iya, masukkan nomor WA dan password baru yang kita bikin, yang 8 angka itu, gitu ya. Otomatis login, bisa belanja. Login, itu jalan jadi. Begitu iya, muncul tulisan sudah terdaftar, nggak apa-apa. Teruskan aja langkahnya. iya, Betul ya, Bu ya? betul, Oke. betul, betul, Ya. betul. Jadi ibaratnya aktivasi pokoknya hanya satu kali seumur hidup saja, satu kali saja, hanya untuk perdana, untuk sistem kita tahu bahwa oh ini adalah member gitu, Ditulisnya Anda tidak gitu. dikenal. Jadi, Enggak sih, kalau secara sistem harusnya Pak, kalau misalnya hari ini kita aktivasi, kalau sudah aktivasi, maksudnya informasi yang muncul itu harusnya bukan informasi handphone sudah terdaftar ya Pak ya. Sebentar saya lihat ya ininya. kalau kalau Bu Tuti punya nomor 2 WA, waktu kita login pembeli itu pastikan masukkan nomor WA yang dipakai dulu mendaftar. Betul, yang Karena kalau terdaftar. yang tidak Ya, dipakai daftar ya bisa nanti login konsumen nggak dapat diskon. Tapi kita login dari web kita dapat 10% nanti di tanggal 10. Jadi betul, betul. nomor WA yang dulu dipakai. Kalau enggak ya yang muncul tulisan tidak dikenal. Kalau yang sudah dipakai untuk daftar, muncul peringatan, Anda sudah terdaftar, lanjutkan. Betul, Betul ya betul. Pak Ibu Jadi ya? kalau 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 dibaca kalimatnya dengan pas itu adalah Anda sudah terdaftar sebagai member dan silakan masukkan akun untuk pembuatan password ya, gitu Hmm. loh. Jadi sebenarnya dia minta masukin nomor handphone, tujuannya adalah untuk diarahkan bikin password gitu loh. Hmm. Gitu sih Pak. Jadi kadang-kadang kita mungkin apa apa kita misalnya di lapangan mungkin kadang lihat satu baris aja, wah ini kenapa sudah terdaftar ya, kemudian langsung kaget ya kan. Tapi kalau misalnya kita baca secara lengkap tuh sebenarnya kita adalah menginformasikan, oke Anda benar memang sudah jadi member ya kan, silakan masukkan nomor handphone untuk aktivasi gitu Pak. Ya. Tujuannya adalah itu sih, gitu loh. Nah, nanti ya dari tim sudah ada buatkan video nih Pak Jarot untuk mengenai cara aktivasi. Oke. Jadi nanti bisa di-share gitu loh, bisa di-share dan saya di sini Saya ada kirim. ada coba bikin bikin summary-nya ya Pak ya. Sebentar saya share. Jadi apa kesimpulan dari yang tadi kita bahas mengenai apa kapan sih saya harus pakai pakai apa username dan password yang dipakai di KK Mobile dan kapan yang sifatnya pakai username dan password yang memang apa dibuat ketika aktivasi akun ya. Kalau misalnya kita ngomong belanja nih Pak, ya belanja, ini saya ada breakdown jadi dua. Kalau Bapak Ibu belanja di KKD.id perdana, ya Bapak Ibu maka perlu yang namanya aktivasi akun member, ya di website pribadinya Bapak Ibu. Ya setelah itu tinggal login pembeli belanja seperti biasa. Nah, kalau Bapak Ibu sifatnya adalah sudah belanja yang sudah kali kedua dan seterusnya, udah nggak perlu apa aktivasi akun lagi, langsung login pembeli kemudian belanja. Ya, nah untuk pada saat Bapak Ibu belanja, username-nya itu ada selalu nomor handphone, ya. Kemudian password-nya adalah password yang dibuat pada saat aktivasi akun member, gitu loh. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu mau pakai akses untuk promosi, berarti Bapak Ibu masuknya itu adalah bukan ke login pembeli, tapi ke login admin. Ya, login admin di website utama kkd.id ya. Masukkan username dan password yang sama dengan KK Mobile. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau dua kali kerja, yang promosi ini sudah kami tempelin ke dalam aplikasi KK Indonesia atau aplikasi KKI Mobile ini. Gitu loh. Jadi sudah ada namanya KK Bisnis, ada yang namanya kkd.id. Ketika masuk kkd.id,
Kalau tujuannya adalah untuk promosi, berarti nggak perlu login-login admin lagi, gitu loh. Sudah langsung tinggal mau mau set up apa websitenya segala macam. Tapi kalau tujuannya mau untuk belanja, ya udah berarti kliklah login pembelinya. Nah, sama juga hari ini ketika kita masuk melalui browser nih, melalui browser website, ya kan? Kita masuknya tujuannya adalah mau untuk mempercantik apa namanya websitenya kita atau mau mengakses semua fitur-fitur yang bisa untuk promosi, ya kan? Berarti tinggal klik aja login admin gitu loh. Jadi sekarang kita sudah bikin lebih simple ya biar lebih apa gampang ini adalah login admin dan login pembeli. Pokoknya kalau udah ngomong pembeli berarti tujuannya adalah pasti untuk belanja. Kalau login admin berarti tujuannya pasti adalah untuk mengakses semua fitur-fitur promosi lainnya Hmm. gitu. Gitu Pak. Jadi ibaratnya mungkin kadang-kadang member itu apa suka bingung nih, ya kan? Jangan-jangan ketika dia mau belanja, username password yang dia masukkan adalah username password yang dipakai untuk KK Mobile, Pak. Jadi ujung-ujungnya diarahkannya itu adalah ke back end atau ke dashboard jatuh-jatuhnya gitu loh. Gitu. Terus kalau eh, misalnya login ada yang bermasalah apa, hubungin CS yang tadi di nomor yang diumumkan tadi ya, yang ujungnya 9993 kali 01 itu ya. Kalau yang berhubungan sama kkd.id, hubunginya adalah yang ke belakangnya 03, Pak. Yang Oh, akhirnya oke. 03. Kalau yang 01 itu adalah sifatnya untuk KK official secara keseluruhan, ya, Hmm. untuk tanya apa tanya jawab yang sifatnya yang umum ya Pak, mungkin tentang produk lah, tentang tentang informasi-informasi lainnya. Nah, kalau kita sudah tahu nih, oh spesifik saya mau tahu tuh adalah mengenai kkd.id, mau tanya mengenai kkd.id, maka pakai yang 03, Oke, dan nanti saya yang proses. tadi ada di slide ini Pak, yang ini. Oke, Yang nanti ini Pak, 0822 888 999 03. oke, nanti kita Nah, ini adalah yang untuk semua hal yang berhubungan sama kkd.id. Gitu hmm, loh. oke. Jadi apa KK punya official itu tuh ada yang 01 untuk yang umum, 02 biasanya Bapak Ibu dapat jika ada pengiriman OTP dan lain-lain itu biasa 02, 03 itu adalah yang kkd.id. Dan Hmm. biasanya yang 0102 Bapak Ibu nggak save pun itu memang sudah ada muncul apa nama perusahaan Kemarin gitu. ada kasus begini nih, orang itu sebelum menjadi member, dia menjadi konsumen. Jadi sudah belanja lewat website saya, Apotek PAS. Ya, dia udah belanja sebagai konsumen, lalu pengen dapat diskon jadi member. Nah, kemarin dia begitu login itu larinya ke web saya terus. Mungkin karena sudah terdetek sebagai konsumen, dia nggak bisa masuk ke webnya dia pribadi nih gitu. Login lari ke situ, login lari ke situ. Dan terus terang saya nggak bisa ngatasi, tak kasih nomor WA-nya Pak Tommy, terus dia bilang, udah beres Pak, tapi saya nggak tahu cara beresnya gimana. Hmm. Pada saat pendaftaran itu menggunakan nomor handphone yang sama nggak? Daftar jadi membernya juga menggunakan handphone yang Nah, sama. kayaknya sama. Kalau menggunakan handphone yang sama, biasanya sistem akan otomatis membuang data yang lama. Kalau dia sudah ada website baru, oke, dia akan counternya ke website yang baru. Jadi Tapi yang nggak apa-apa, nanti saya member coba coba akan cek ke diutamakan timnya. ya, yang member akan diprioritaskan sebagai member ya. Betul, Nah, ini betul. udah Jadi pindah kan jadi sebagai kalau 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 hari ini ada orang yang sebelumnya prospek, kemudian dia mau jadi member, karena kan levelnya berarti member lebih tinggi ya, maka yang prospek ini pasti otomatis akan di off-kan, yang member lah yang di on-kan. Tapi kalau hari ini ada nih contoh, dia udah jadi member, terus dia bikin bikin akun konsumen lagi menggunakan nomor handphone yang sama. Nah, itu biasanya ditolak, Pak. nggak bisa. Ya, ya, oke, oke. Iya, Ya itu gitu. saya selama ini kan ya kan memang lewat KKDI di dapat diskon kan baru Desember ini ya. Dari Desember kemarin ya Betul. sebelumnya. Makanya saya dulu kalau teman-teman, kalau kita itu pakai aplikasi belanja di kantor cabang, kita hanya bisa ngirim dalam kota, dalam arti gini, saya di Jakarta, Surabaya itu dalam kota, karena Surabaya kan ada kantor cabang. Maka ada orang yang pesan ke saya belikan orang itu di Surabaya, saya bisa login. Nah, tapi kalau orang yang beli itu dari Sumeneb gitu ya, saya nggak bisa dari aplikasi, karena itu luar kota. Nah, saya login sebagai konsumen. Nah, kalau dia cerita dulu ya, saya login sebagai konsumen, nggak dapat diskon,
Ya, malah bagus kan, nanti invoice-nya sama dengan yang konsumen itu beli gitu ya. Jadi tapi saya bisa kirim kemana saja. Nah sekarang berubah. Kalau kita lewat KKD ID tapi login pembeli, mulai kita bisa beli dari KKD ID tapi sudah dapat diskon. Nah untungnya bagi saya sistem ini adalah misalnya gini, member luar kota yang gaptek. Dia kan kalau misalnya gini, belinya 1 juta. Kalau saya beli pakai KKDAD yang lama, yang konsumen, ya ilah dia minta diskon, aku bayarin dulu. Baru akhir bulan Ya, saya dapat. ya, ya. Ya, itu saya sering banget tuh, pokoknya member tahunya dapat diskon lah. Dia luar kota, tapi nggak bisa beli sendiri, kapten. Beliin dong Pak Jarot gitu. Ya sudahlah, harga diskon, tapi saya bayarin dulu. Nanti akhir bulan, awal tanggal 10 baru saya dapat penggantian dari perusahaan. Itu udah hampir setahun tuh begitu, nombokin dulu. Sekarang nggak usah, Iya, Pak. Nah, sekarang sistem ini bagus buat saya. Jadi bisa membelikan tergantung yang dibeliin siapa. Member yang dapat diskon masuk KKD ID saya sendiri. Jadi saya nggak perlu nombokin duluan. Jadi dia member dapat harga member dikirim ke alamatnya dia. Nah, kalau dia itu bukan member, konsumen, saya maksud tadi juga akun konsumen. Saya bayar seperti yang dia bayar. Invoice-nya sama seperti yang dia bayar. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau bukan hanya sebagai pokoknya jadi member dapat 10% gitu ya. Tapi mau sebagai bisnis kayak saya, sistem baru ini menguntungkan. Ada orang yang bukan member luar kota, aku beliin dengan sebagai konsumen. Invoice-nya harga konsumen. Jadi nggak tahu saya untung berapa. Jadi betul, betul. jadi ada baiknya nih. Jadi sistem ini kalau saya lihat, wah ini ada baiknya juga. Tinggal siapa yang beli aku atur dah gitu. Ya. Betul, betul, betul. Ya, silakan Pak teman-teman ada yang ada pertanyaan. Pak, apa Hmm. bedanya login pembeli Login pembeli. yang di atas vs daftar akun yang di bawah? Apa bedanya login pembeli yang di atas vs daftar akun yang di bawah? Hah? Maksudnya gimana nih? Daftar akun. Ini Daftar masuk melalui reseller web kali atau? maksudnya ya. Yang di atas sama yang di bawah. Jadi gini, kalau di bawah, jadi begitu muncul, itu kan kalau di paling atas tuh ada pilihan login pembeli sama apa itu ya belanja ya. Yang login pembeli itu kita kalau kita sebagai member login pembeli kita bisa minta dikirim di alamat manapun. Mungkin kalau ini sebagai saya berpikir sebagai seorang member ya, di mana Bapak Ibu ada di kota-kota yang tidak ada kantor cabang. Nah, maka lewat aplikasi di mana Bapak Ibu tinggal di luar kota, itu hanya bisa pilih pick up lalu pilih WP terdekat. Berarti artinya kita harus ngambil sendiri. Ngambil sendiri itu bisa juga kirim gojek ke kantor ke tempat itu gitu ya. Tapi kalau kita itu mau barangnya dikirim, nah kita login pembeli. Ya, login pembeli itu kita bisa minta dikirim ke rumah. Kalau dulu di mana kantor itu ada kantor cabang, kita beli katakanlah 1 juta, gratis ongkos kirim. Nah, sekarang kalau kantor itu berubah jadi WP dan kita menggunakan login pembeli, maka akan dilayani dari kantor terdekat yang melakukan pengiriman. Karena nanti pilihannya adalah pengiriman dikirim dari mana atau sekarang tulisannya masih barang diambil di mana. Jangan bingung ya, itu hanya dikirim dari mana akan muncul ongkos kirim. Hmm. Mungkin gini Pak Jarot, maaf Pak. Jadi kayaknya yang beliau tanya ini adalah mengenai tombol ya, mengenai tombol yang atasnya itu login pembeli sama daftar akun yang di bawah di yang paling pojok kiri bawah bukan ya? Ini bahasa Mandarin sini Bapak atau Ibu siapa? Maaf ya. Jadi kalau kita lihat dari kkd.id, jadi yang atas login pembeli sama yang paling pojok kiri bawah yang ada daftar akun itu sebenarnya adalah sama ya sama. Cuman ibaratnya kalau di atas kadang kan kalau kita udah scrolling ke bawah, bagian atas kan sudah ketutup tuh, ya kan? Ternyata dia baru baru berniat mau mau belanja atau apa, nah dia bisa pakai yang bawah. Gitu sih sebenarnya. Jadi itu lebih kepada eh, dia boleh masuk langsung di bagian atas mau klik atau tunggu ketika scrolling di bawah, ada yang di bagian bawah. Mungkin itu kali yang beliau tanya kayaknya mengenai tombol kali ya, Pak ya. Ya, tombol login pembeli dan daftar akun. Ya, jadi kalau Sudah jelas misalnya ya, Pak, Bu. jadi kalau misalnya dilihat itu sebenarnya ketika login pembeli diklik sama daftar yang bawah tuh diklik itu sebenarnya sama sih. Gitu loh.
Bu Oh, Heni hari ini ini nih, ini mungkin yang ditanyakan nih kalau kita masuk ke, ini ya saya udah buka lah, ya nggak kelihatan ya. Ya, ya, Itu masuk betul. atas ada login pembeli, itu artinya Hmm. Anda tadi supaya bisa ngirim kemanapun juga. Tapi kalau Anda ini belum member, bukan member, Anda buka di sini, di bawahnya, di atas login membeli warnanya oranye. Di bawahnya itu ada daftar ya. Daftar itu daftar reseller yang tombolnya hijau, itu untuk orang yang pertama kali baru mau jadi member. Kalau mungkin yang dimaksud itu ya daftar, VS daftar itu tombolnya hijau, itu untuk orang yang belum jadi member. Jadi kalau Bapak Ibu sudah jadi member, Um, nggak perlu klik itu. Kecuali mau memberin orang lain. hmm, Jadi ya, di bawahnya login pembeli, lalu ada nama web kita, lalu ada tombol hijau namanya daftar reseller. Nanti kalau dipencet muncul ada paket-paket ya, paket pemula, paket kombinasi. Itu kita nggak perlu kalau sudah member. Kecuali kita mau memberin orang, itu bisa asal kita pegang datanya semuanya, nanti kita mendaftarkan dia. Ya. Itu tapi itu bukan untuk belanja barang ya. Jangan ada pernah yang udah member lalu klik di situ, dia belanjanya sudah member tapi belanjanya paket pemula, paket bisnis. Jangan. Itu untuk memberin orang lain. Mungkin kalau yang ditanyakan itu ya barangkali. Oke. malam ini ada hadir 3 WP nih Bu Heni. Nah, wah, ada 3 WP ya. Ya, ada WP Soreang, tadi saya lihat ada WP Cimahi, ada WP Cilacap. mungkin ada yang Wah, ingin disampaikan Cilacap. dari sisi WP. Ibu Limin ya, Cilacap. Ya, Kalau ada, teman-teman yang di WP kalau mau ada kasih apa ini boleh silahkan Bu bentar Eli gitu saya ya. buat supaya bisa unmute ya. Ya, Jadi atau mau ada yang mau bertanya langsung on mic juga boleh. jadi nggak usah ada yang aduh ikut zoomnya lewat HP nulis pertanyaan ini susah ya. Jadi sekarang Langsung on sudah mic. sudah memungkinkan untuk setiap orang bisa unmute, jadi bisa bertanya secara verbal. Nah, bicara maksudnya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya sudah berhasil. Wah, udah berhasil tuh. Langsung bisa Bu Tuti dari Bogor udah beres ya. Begitu dicoba, jangan takut paling keblok. Nggak tahu sih kalau ada Pak Wisa ngadir nggak itu udah sampai takut kena blok kemarin telepon tak kasih nomor teleponnya Pak 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 Tommy udah beres. Tapi teman-teman ya saya cerita nih di awal saya gabung di KK ya umur saya waktu itu 59 ya atau 60 masuk 60 sekarang kan 62. Jadi saking gapteknya juga gitu ya. Itu saya udah kena blok tuh 2 kali karena pas sebetulnya nggak tahu salah perasaan saya nggak salah gitu ya. Tato di blok, ya saya hubungin Pak Jos di blok. Oke, sebentar saya hubungin pusat dulu. Benar Hmm, ya Pak Jos ya. CS Pak. Jadi Minta CS dibuka. minta dibuka lagi. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu ya kalau sampai misalnya terus salah sampai ngalamin kayak saya. Kalau Bapak Ibu nggak ngalamin kayak saya berarti hebat. Tapi saya yang pernah ke blok aja bisa jadi royal. Jadi top sellernya KKDID terus ya Nah, Pak. jadi akhirnya ya belajar dari kesalahan, tapi pusat ini atau kantor ini sangat membantu Bapak Ibu ya. Bahkan misalnya harusnya ke CS, saya nggak tahu nomor yang mana gitu, kenalnya Pak Tommy ya, sama Pak Tommy itu ya diberesin itu gitu. Saya nggak tahu, ini Pak Tommy bagian apa, tapi ngubungin beliau pun ya masalah diberesin. Atau kalau misalnya pas hubungan sama delivery ya harus akhirnya dikasih tahu nomor ini Pak kalau masalah pengiriman barang. Nah kemarin tuh ada pengiriman barang ke Kelapa Gading. Ya dia udah member juga tapi ya biasa member Gaptek kan lewat saya semuanya. Ya udah tak masukin data, tak kirim. Terus bagian pengiriman bilang, Pak Jarot itu orangnya udah pindah rumah. Ah, masa sih kemarin baru 3 hari ketemu saya. Tak hubungin orangnya. Ya maaf Pak Jarot bener aku udah pindah gak kasih tahu. Itu hebatnya Keke itu ya. Pengirimnya udah pulang, besoknya dikirim lagi kan berarti pergi 2 kali. Itu nggak dicas tuh iya, biaya kirim lagi. enggak Pak. Spesial, spesial. Kirim lagi gratis gitu ya. Jadi Iya, keren, 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 keren. Makasih saya mau bilang makasih untuk iya. teman itu. Ya silakan teman-teman Hmm, yang mau ditanyakan lagi, silakan. Mumpung ada Bu Heni nih, kadang ada yang Ya, kalau saya nggak bisa jawab, kadang kan tak kasih nomor WA-nya Pak Jos atau Bu Cuiping. ya.
Jadi apa Bapak Ibu kita di kantor itu ada apa regional ya. Jadi yang tadi Pak Jarod bilang Pak Tommy itu adalah regional kita yang coverage areanya itu adalah Jabodetabek Oke. ya. Nah, kalau ada Pak Jaka yang ada hadir juga malam hari ini, beliau adalah regional untuk area Jawa Barat. Gitu Oke. loh. Jadi biasanya kalau ada hal, misalnya ada mungkin mitra-mitra Bapak yang tinggalnya di area Jawa Barat, berarti kalau ada kendala atau apa, bisa kontak Pak Jaka. Kalau Jabodetabek, bisa kontak Pak Tommy. Gitu loh. Oke. Nah, nanti mereka-mereka lah yang akan apa, membantu menyelesaikan problem atau ada kendala sistem atau apa, nanti mereka yang akan tektok ke bagian-bagian terkait di pusat, Pak. Gitu loh. Oke, oke. Nah, jadi apa mereka menghandle beberapa cabang sama titik-titik WP kayak saat ini misalnya contoh ada 85 titik cabang dan apa WP. Nah, mereka ada menghandle. Jadi kalau contoh Pak Jaka aja berarti apa coverage area WP-nya kalau nggak salah sudah lebih dari 10 juga tuh Pak hanya khusus WP aja. Nah, untuk cabangnya ada juga beberapa Bandung, Jogja, Solo, Semarang dan lain-lain gitu. Jadi ada area-areanya. Oke, Nah, saya mau jadi jawab. kayaknya kalau untuk kayak Pak Jarot nih kayaknya perlu ada nomor kontak dari semua regional nih Pak. Ada Pak Tommy, Iya, Pak Denny, Pak Pak Jaka, Pak Denny Ini yang untuk Bu handle Sumatera apa ya, Bu Sumatera, Desi, Kalimantan, Desi, Sulawesi, ada Bu Jawa Desi, Timur. Jawa Timur Oke, oke. gitu. Jadi kita ada 4 gitu. Oh, ada lagi Pak yang untuk Manado dan kawan-kawan itu masuk di Manado, masuk di Pak Denny, Pak Denny ya. Pak Baik. Denny. Ya, Denny, Pak Pak Denny. Saka, Pak Tommy, Bu Desiana, 4. Berarti udah punya semuanya. Ya, Oke. sudah Nah, ada ya. ini ada pertanyaan tapi saya mau coba bantu jawab dulu. Eh, dari pengalaman saya nanti Bu Heni, Pak Jos bisa menambahkan kalau jawaban saya salah. Tapi mulai belajar bantu jawab ya. Ini dari Bu Hutapea itu di Batam ya. Pak, ini pengiriman dari Batam mahal betul. Nah, saya punya pengalaman ngirim ke Batam begini, Bu. Saya dimintain tolong oleh salah satu member untuk beliin ke arah Batam. Nah, beli produk. Lalu pengiriman tentu yang terdekat Pekanbaru dong. Saya cek klik nih. Wih, biaya kirimnya muncul nih misalnya 60.000. Tapi saya coba nih kirim dari Jakarta 48.000. Jadi belum tentu yang dekat lebih lebih murah. Sama juga ngirim ke Papua. Saya pernah ngirim, tapi pilih Makassar dong lebih dekat. Muncullah harga 160.000. Tak pilih dari Jakarta 120.000. Nah, Hmm. rupanya saya kalau ngomong sama orang beli pengiriman, CNE segala macam, saya ngobrol sama mereka, loh Pak, itu Jakarta Batam itu flightnya banyak banget Pak, jadi malah lebih murah. Gitu. Jadi boleh juga dicoba ya, yang dari Batam, dari kota-kota lain itu, nanti kan ada pilihan tuh, kirim dari Pekanbaru atau Jakarta. Coba aja iseng, klik dari Jakarta. Belum lagi kalau gini misalnya, yang pernah kasus langsung ya, ini orangnya di Banyuwangi, mau beli Q10, pilihnya Jember, nah stoknya kagak ada. Begitu kota kecil, stoknya kagak ada. Pilih Surabaya. Selain stoknya ada, kok lebih murah dari Surabaya ya? Ya, Jadi betul. itu bisa terjadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi boleh aja Jadi ya, ya, ya betul. Ya, saya tambahin sedikit ya Pak Jarot ya. ya, Jadi ya. kalau di KKD.id Pak Jarot, kalau misalnya hari ini mereka melakukan pengiriman barang, kalau memang pilihnya itu delivery, KK itu biasanya secara sistem sudah set ada 4 prioritas titik pengiriman. Ya, Hmm. 4 prioritas titik tabel pengiriman. Nah, karena kita sudah koneksi online dengan pihak ekspedisi, ya, seperti tadi kata Pak Jarot info, testing aja. Coba kok dari sini lebih murah nggak sih? Dari sini lebih murah nggak sih? Biasanya member-member KK kalau berbelanja di KKD.id Pak Jarod, mereka ngetes itu semua prioritas yang sudah kita kasih gitu loh. Nah, ujung-ujungnya ternyata yang awalnya dia mau kirimnya dari cabang A misalnya, ternyata setelah dia cek-cek, oh cabang B ternyata apa jauh lebih murah. Udah akhirnya dia kirim dari cabang B. Nah, cuman yang Bapak Ibu perlu perhatikan juga adalah setiap kali kami munculkan informasi biaya kirim, biasanya ada informasi estimasi hari tiba, gitu loh. Nah, jadi mungkin itu juga perlu diperhatikan, gitu loh. Jadi jangan sampai, oh murah, tapi ternyata lebih lama nyampenya atau apa. Jadi memang kita sudah sajikan semua informasi yang kira-kira perlu dipakai dalam pertimbangan akhirnya mau kirim dari mana nih, gitu. Dan bisa dipilih ya, misalnya JNE kok mahal ya. Coba pilih JKT misalnya.
Iya. Oh, ternyata lebih murah atau Lion Parcel. Oh, ternyata lebih Ya, murah. bisa juga. Ya. Ya. Jadi selain selain cabangnya bisa dipilih, nama ekspedisinya pun bisa dipilih. Testing aja, coba aja semuanya karena kita sistemnya itu sudah online, sudah real gitu. Jadi cabangnya silakan diutak-atik, ya kan? Jenis ekspedisinya pun silakan diutak-atik gitu loh. Gitu, Pak. Oke, silakan masih ada waktu Bapak Ibu, teman-teman. Kalau mau, memang tadi Iya, kitanya pikirnya sampai jam setengah 9 ya. Tapi kalau ada pertanyaan ya kita layani sampai iya. selesai. Nanti kalau hal-hal pertanyaannya yang gampang-gampang ya saya setiap pagi buka Zoom ya setengah 10, setengah 6 pagi kalau Ini ya, nanti ada bisa. pertanyaan yang di luar KKDA ini nih Bu. Omega 3 katanya stoknya kosong Bu. Ini kapan Hmm. masuknya nih? Diborong Pak Ya, Jarot sih kayaknya ini ya. Ya banyak yang beli. Omega 3 memang ada sedikit keterlambatan ya. Estimasi sepertinya itu minggu pertama Februari nih, Pak. Oh, Baru nyampe pertama Omega Februari Bu. 3-nya gitu Tadi loh. ada yang Ya, bertanya ini. jadi ya Ya, mudah-mudahan minggu pertama Februari sudah ready ya. Oke, sudah terjawab jadi ya. Oke, sebagai Silakan sebagai teman-teman. informasi tambahan juga ya Bapak Ibu, di dalam kkd.id semua harga yang muncul adalah harga area satu ya. Jadi tidak ada harga area 2. Kalau Bapak Ibu perhatikan di daftar harga, KK sebenarnya itu ada harga area 2 yaitu untuk Maluku, Sulawesi apa Pak, Maluku Papua, dan Papua ya NTT. di sana ya. Itu semuanya adalah harga area 2. Nah, kalau di kkd.id kalau Bapak Ibu mau minta kirim barangnya itu ke Sulawesi, ke apa NTT, Maluku, Papua pun tetap harganya adalah harga area satu, gitu loh. Nah, sedangkan kalau hari ini kita berbelanja di KK Mobile, kalau kebetulan mitra kita nih tinggalnya di Papua nih, ya kan dia belanja di KK Mobile, ya harganya pasti harga area 2 gitu loh. Kalau belanjanya itu adalah melalui kkd.id, pasti adalah harga area satu. Kenapa kasih harga area satu? Karena itu secara sistem kan anggap mereka biaya pengiriman kan bayar sendiri ya. Karena biaya hmm, pengiriman bayar sendiri, ya dan kita ininya adalah harga area satu. Gitu. oke, oke. Dan ibaratnya untuk yang namanya orang belanja di kkd.id, ketika mereka bisa dapat tunjangan cashback yang 10% atau 25% tergantung barang, itu akan dibayarkan di dalam bonus statement setiap bulannya. Ya, jadi masuknya ke bonus statement yang masuk ke rekening tanggal 10 ya, gitu. Jadi Hmm, bukan yang bonus statement mingguan, ya, ya. gitu. Bu Oke, Heni ada tambahan apa nggak Bu yang Ibu mau tambahin? Ada waktu di sini untuk mengenai bonus ataupun apa tuh? Silakan. Ya, dan terkait mengenai bonus, apa Bapak Ibu, saya ada apa sedikit tambahan. Jadi kita kan yang namanya hari ini punya bonus, biasanya kan ada potongan PPh 21 ya. Di mana sebelumnya itu kalau hari ini orang yang punya NPWP potongannya lebih kecil, kalau yang enggak kalau maksudnya yang ada daftarkan NPWP di KK potongannya lebih kecil, kalau misalnya enggak kasih NPWP potongannya lebih besar. Nah, mulai Januari 2025 ini ya, semua member baik NPWP-nya ada didaftarkan atau tidak, kalau NIK-nya mereka itu valid ya, maka otomatis mereka akan dianggap sudah memiliki NPWP. Karena ini adalah ketentuan ketentuan pemerintah. Jadi sudah akan dianggap ya udah kalau bonusnya itu masih di bawah 9 juta berarti dia akan selalu dapatnya nol lah gitu lah. Diskon apa namanya potongan potongan pajaknya. Jadi kita anggap harus punya NIK valid. Dan karena adanya ketentuan ini, maka ini otomatis akan ada sedikit ketidaknyamanan untuk Bapak Ibu di lapangan. Ya, pada saat kapan? Pada saat gini, contoh Bapak Ibu hari ini belum pernah dapat bonus nih di KK. Contoh Tank di Januari dapat bonus. Oke, kami cek nih NIK-nya Bapak Ibu valid atau tidak. Kalau secara sistem yang disediakan oleh pemerintah kita cek, misal contoh ternyata tidak valid, maka kami akan hubungi Bapak Ibu untuk minta NIK yang valid gitu loh. Baru bonusnya bisa diproses. Kalau ternyata NIK yang validnya itu tidak diberikan, oke, dengan alasan satu dan lain hal, maka mohon maaf, status keanggotaannya Bapak Ibu akan di-switch menjadi KKC, atau kalau Bapak Ibu sudah punya jaringan, maka akan dinonaktifkan sementara. Gitu loh. Dan PV-BV yang terjadi di bulan tersebut akan pass up ke upline direct. Ini sih ya informasi terbaru. Ini benar-benar fresh nih Pak Jarot ya.
Pada flyernya baru mau di-share besok nih, besok pagi ya, oleh para regional gitu loh. Dan karena dinonaktifkan sementara, tapi akan dapat pemberitahuan ya Bu ya dari manajemen ya dari perusahaan ya bahwa minta minta NIK, namanya akan Oh dihubungin ada, ya, akan dihubungin ya. ya. Ya, ya. Pasti, pasti. Jadi contoh nih Januari kita tutup poin misalnya tanggal 31 misalnya ya Pak. Waktu di tanggal 27, 28, 29 sistem tuh sudah ngecek ini orang kira-kira berpotensi nggak mendapatkan bonus. Kalau berpotensi mendapatkan bonus, dicek nicknya valid atau tidak. Nah, ketika kita lihat tidak valid, kita sudah akan lakukan follow up call Ya. untuk minta nick yang valid. Nah, kita akan beri waktu tuh Pak. Misalnya kami tunggu ya sampai tanggal 1, misalnya contoh ya Pak. Ternyata sampai tanggal 1 nggak dikasih-kasih. Maka mohon maaf berarti statusnya akan di-change. Atau misalnya ada yang bilang, oh iya nggak apa-apa, saya beli produk KK hanya untuk konsumsi kok, hanya untuk pemakai saja. Saya nggak perlu ada bonus-bonus, ya kan? Saya nggak perlu yang namanya poin-poin. Oh ya sudah, berarti kami akan switch menjadi KKC. Tapi nggak usah khawatir, ketika kami switch nih Pak menjadi KKC, mereka tetap bisa berbelanja Pak seperti biasa, Dan dapat diskon juga gitu ya. loh. Ya, cuma Belanja tetap sama bisa aja. dapat diskon juga. Tapi kalau misalnya statusnya itu menjadi nonaktif sementara, nah itu dia. Itu berarti belum bisa berbelanja dulu sementara menggunakan KKD-nya. Terpaksa menggunakan KKD Pak Jarot nih jadinya. Gitu. Ya, jadi itu kita pasti akan informasikan gitu loh. Jadi kalau ada yang dari kantor minta NIK gitu, jadi apa diberikan karena memang berhubungan dengan masalah bonus itu tadi ya Bu ya, cashback itu, Betul, dari betul, cashback belanja betul, teman-teman semua. Oke, betul. itu. Jadi Itu bukan terkait untuk ke masalah perpajakan. Jadi teman-teman betul. memang ada juga yang takut, Iya, saya dimintain NIK, dimintain KTP Nah itu. yang baru. Memang ada yang WA saya, Pak, bener nggak nih Pak ini dari KK? Ntar orang macam-macam. Sekarang kan ada orang yang, wah tato KTP-nya buat buat pinjaman ojol gitu ya. Nah, Iya. paling kalau teman ragu-ragu iya, WA ke saya, kan saya tahu tadi nomor-nomor yang memang KK atau bukan. Ya kadang saya cek juga tuh ke Pak Tommy, Pak ini ada orang dimintain KTP karena waktu misalnya jadi member KTP ke sayanya itu ngeblur, nggak tajam, bahkan fotokopi hitam putih, lalu pusat menanyakan, nah orangnya ragu-ragu dimintain KTP gitu kan. Nah, saya iya, yang minta mana nomornya? Nah, saya akan cek. Begitu, bener Pak, itu bener nomor, itu bener baru dikirim. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu-ragu ya hubungin, Mm-mm. paling enggak ya kalau yang di bawah saya hubungin saya gitu ya. Betul. Boleh. Hubungi betul. direktur-direktur Anda deh. Jadi Ya. jadi biasanya kita untuk menghindari yang namanya orang khawatir, biasanya kita akan minta staf cabang yang tektok, Pak. Gitu loh. Jadi kan Hmm. minimal kalau dia belanja ke sana, mungkin pernah ini dia ini atau kalau memang terpaksa kalau memang dia biasanya belanja online, nggak tahu staf KK itu yang mana, ya mungkin jadi apa jadi dia tanya-tanya gitu. Ya. Jadi ada yang memang bilang, wah nanti nih minta minta KTP nanti dipakai untuk pinjol pula katanya begitu Pak. Ya Apa nih katanya? karena kan mereka selama ini nggak Tapi pernah biasanya dihubungin kan. setelah dijelaskan mereka ngerti. Ya, karena selama ini takut, karena mereka tahu nomor nomor dapat WA dari nomor yang dia tidak kenal gitu kan. Jadi Iya, teman-teman nggak apa-apa hubungin saya, hubungin Pak Jos, Bu Sweeping atau upline Anda, nanti pasti akan naik lagi dan akan diselesaikan. Tapi yang pasti tidak tiba-tiba harus tidak aktif, berubah menjadi KKC pun kalau tidak niatnya untuk menjalankan bisnis ya. Jadi sekarang selama ini KKD tapi juga nggak pernah ngajak, nggak pernah ngerekrut, nggak peduli dengan poinnya gitu ya. Mau belanja aja lewat saya. Ya berubah status iya, KC sama aja, nggak ada perubahan sebenarnya, nggak ada pengaruhnya. Jadi teman-teman, pokoknya kalau ada apa-apa, hubungin saya, hubungin Pak Jos, hubungin upline Anda, pasti kita akan layani ya. Oke. Pak Jos ada Ini tambahan? ada Pak Timotius saya lihat di sini. Halo Pak Tim, Ya baru pulang syuting. apa kabar Pak Tim? Ya, ini host yang di iNews TV loh, teman-teman semua ada hadir di sini juga bersama Pak Jarot ya. Pak Tim, wah, salam kenal Pak Timotius. Salam, saya diajak Pak Jarod ikut. Kalau nggak ikut, katanya akan dikasih sanksi. Katanya. Terima kasih, Iya, masih belajar. ya. Masih pemakai nih, belum Pak Tim sudah pengedar. punya KKD ID kan? Sudah kemarin sudah dibuatkan ya KKD ID webnya sudah punya ya, sudah pakai aplikasi. Enak semua Pak. Sudah di KK sudah siapkan semua ini Bu Heni nih.
Ini Bu Heni dan tim nih yang kerja keras ini ya. Jadi luar biasa Bu Heni dari dulu di 99 hanya di ordering, sekarang berkembang menjadi ahli IT nih. Wah, saya lihat ini Bu Heni sekolah di mana ini? Ayo ahli IT di mana ini Bu Heni ya? Jadi udah 25 tahun lebih ya di apa 26 tahun, Pak. 26 tahun di KK. Iya, dulu ordering Pak di Tanah Abang Pak. Tapi sekarang sudah menguasai IT, punya tim juga, tim IT-nya luar biasa. Dan ini yang merancang semua KK Mobile, KKD ID, ya. Ini otaknya ada di sini, ya. Jadi teman-teman semua, beruntung kita malam ini bisa ketemu memang yang memang mengelola khusus untuk platform digitalnya KK, ya. Ini kesempatan kalau Bapak Ibu mau bertanya dan hari ini sudah dibahas semuanya. Nanti juga video-video sudah kita siapkan, saya sudah share ke Pak Jarot juga untuk tadi video-video yang diputar oleh tim tadi bisa di-share lagi ke tim yang lain. Kemudian nanti materi juga sudah disiapkan juga, nanti kita share juga. Ya tadi Bu Heni udah kirim semua. Thank you Bu Heni untuk videonya yang penjelasan, kemudian untuk materinya juga. Oke, ada lagi yang lain silakan teman-teman. Oke, kalau tidak ada lagi ya sudah sementara kita Belajar IT. akhirin dulu ya. Ya, Terima kasih untuk Ibu Eni, Pak Jos ya. Teman-teman yang hadir, yang pasti di KK ini ada Bu Eni yang sudah 26 tahun, Pak Jos sudah 25 tahun. Kalau kemarin saya diundang di ulang tahun juga hadir pengurus-pengurus dan top direksi yang sudah management. puluhan-puluhan tahun. Sebenarnya tuh ada menggambarkan sesuatu sih kalau perusahaan itu pegawainya keluar masuk ya tiap tahun ini manajer baru tahun depan dikeluarin dikenalkan lagi ini manajer baru. Nah apa tuh pegawainya keluar masuk gitu ya tapi Anda bisa mengerti lah ya kalau orang di atau perusahaan di mana pegawainya itu sejak berdiri gitu ya 25 tahun 26 tahun ya. Bukan soal uang pasti ya saya tahu itu benar karena saya juga punya perusahaan kalau bahkan di rumah aja kalau kita punya pembantu itu sampai 15 tahun 20 tahun ya bukan hanya soal uang tapi di situ ada komitmen ada kepribadian ada kejujuran ada integritas ada keluarga ya kita merasakan sebagai keluarga saya kenal Pak Jos juga ya baru selama selama saya jadi member ini baru kenal nggak kenal sebelumnya tapi kita mendapat keluarga ya itulah makanya bukan hanya slogan sebagai penutupnya kalau ada namanya stay together strong forever itu saya sebagai orang baru tuh ngelihat ya itu moto yang dihidupi oleh mereka-mereka yang menjalankan perusahaan ini dan jujur saya merasa nyaman karena saya ada banyak pilihan sebenarnya mau bergabung di mana ditarik kanan ditarik kiri bahkan kemarin baru ketemu sebuah owner perusahaan MLM juga Pak nanti Bapak lihat Bapak udah keren ya nanti kalau pembagian hasil di bawah 1 miliar Bapak pindah ke saya katanya. Bapak dapat nanti di saya 1 M. Aduh, tapi ini bukan sekedar uang Bapak Ibu ya. Kalau cari uang banyak tempat saya bisa dapat uang. Tapi untuk dapat keluarga itu lain ceritanya. Untuk dapat rasa aman itu lain ceritanya. Jadi kemarin saya diajak makan oleh oleh pemilik sebuah perusahaan gitu ya. Bapak nanti kalau kalau di bawah 1 M, bapak ke saya. Ini saya cerita di sini gitu ya. Saya cerita di sini sekali lagi teman-teman, ini bukan sekedar uang ya, tapi kita merasa aman kerja di perusahaan yang sudah lama dan mereka komitmen. Perusahaannya bukan abal-abal, barangnya bukan abal-abal, diminum, dimakan ya nggak ada yang malnutrisi atau yang produknya itu sekedar untuk money game aja gitu ya. Yang penting dapat duit tapi produk nggak jelas, 4 tahun lagi sudah nggak ada dan seterusnya. Jadi saya berani berkata begitu ya karena melihat sejarah perusahaan ini yang sudah cukup lama dan baru pun saya baru 2 tahun ya, tapi sudah menjadi pemakai setia selama 2 tahun. Memang produk yang saya butuhkan, saya nggak pakai semua barang ya, tapi yang semua saya butuhkan, paling tidak saya tidak ada masalah. Demikian juga dengan mereka-mereka yang sudah puluhan tahun, nah, termasuk yang hari ini mungkin ya Ibu Heni sendiri yang ada di KK sejak perusahaan ini berdiri dan sampai sekarang masih ada. Mungkin itu penutup dari saya yang ingin saya sampaikan untuk kita bisa menghidupi juga ya stay together strong forever ini di dalam Oke. kebersamaan kita ya.
Bu Heni mungkin mau ada penutup, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Yos, Pak Jarot ya. Jadi seperti tadi yang kita sudah sampaikan Bapak Ibu, harapannya dengan ada distribusi KK ya, dengan adanya warehouse point ya, harapannya ya produk-produk KK itu akan menjadi lebih dekat ya dengan konsumen, dengan masyarakat ya, dan harapannya itu bukan hanya sekedar pemerataan produk, tapi kita harapannya juga bisa sebagai penyebaran peluang bisnis ya dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Jadi semakin banyak orang-orang yang tahu tentang KK, yang bisa merasakan manfaat dari produk-produk KK. Dan kalau misalnya nanti, misalnya Pak Jarod dengan tim, misalnya pengen tahu nih mengenai kkd.id, pengen belajar lebih dalam, ya, apa namanya, mendalami akses-akses fitur-fitur yang sudah kami sediakan yang dalam bentuk promosi tadi, dengan senang hati Pak Jarod kami bisa aturkan eksklusif training ya, khusus untuk grup Pak Jarod, Pak Yos ya, terkait mengenai kkd.id. Yang mungkin selama ini tahunya hanya untuk belanja aja, tapi pengen explore lebih jauh ya mengenai KK Mobile-nya atau mengenai kkd.id-nya, kita welcome ya. Jadi kita akan support semaksimal mungkin ya, biar para member, para mitra KK bisa lebih mengoptimalkan semua platform yang sudah kita sediakan. Gitu. Oke. Itu aja mungkin Pak Yos dan Pak Jarod. Ya, Terima kasih. thank you Bu Heni atas apa yang Ibu sampaikan hari ini. Saya tahu apa yang Ibu sudah lakukan untuk KK dan untuk kita semua ya. Sekali lagi aplaus dong untuk Bu Heni ya. Teman-teman Pak Jarod juga sudah meskipun baru 2 tahun sudah tahu juga Bu Heni apa platform digital yang sudah disiapkan itu begitu membantu kita semua. Terima kasih semuanya juga dan dari saya sedikit pesan aja bahwa Bapak Ibu tadi Bu Heni sudah bilang 2027 target WP-nya mau 1.000 loh, ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau punya 1.000 WP di seluruh Indonesia, itu sudah seperti kayak kita belanja di toko Alfamart gitu ya. Ada KK lagi, ada WP KK, ada WP KK, dan setiap WP ada logo KK loh, ya. Jadi ada logo KK-nya di depan rumahnya itu. Jadi Pak Jarot kalau mau cari WP itu gampang banget. Jadi ada warehouse point kakak Indonesia. Jadi tercantum dan jelas saya punya WP ada 3 yang hadir di sini dan saya kemarin baru berkunjung ke WP Soreang. Nanti kita akan ada event di Februari ke WP Cilacap dan juga WP Cimahi. Semua jelas identitasnya. Jadi kayaknya memang sudah siapkan ini platform satu lagi untuk distribusi. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat KK Indonesia ini ada networknya, ada distributionnya, Bapak Ibu. Ini sudah kekuatan yang luar biasa untuk sebuah bisnis, Bapak Ibu. Kalau untuk bisnis tren ke depan, harus main distribusi dengan network yang besar. Sudah, ini ada. Dan satu lagi digital, ditunjang dengan digital. Jadi Bapak Ibu bayangkan, KK sudah punya network yang program networking yang luar biasa, program distribusi yang sudah disusun rencananya yang luar biasa, dan satu lagi platform digital yang mendukung. Jadi dengan 3 sinergi ini, ekosistem yang sudah dibangun oleh KK, ini yang menjadi mensupport kita semua, Bapak Ibu. So, dari yang tadi Pak Jarod bilang, bukan hanya sekedar uang, Pak. Benar, bisnis ini bukan hanya sekedar uang. Kalau mau sekedar uang, saya mungkin nggak usah 26 tahun ada di sini. Mungkin baru 2-3 tahun ya sudah banyak yang, bahkan ada yang ngajak saya buka perusahaan, Pak. Ya, aku tak modalin aja, Pak Yos perlu berapa miliar katanya untuk kita set up aja. Jangan bikin kakak Indonesia, bikin Jos Indonesia aja katanya. Saya bilang nggak usah. Saya nggak, bukan mau itu, bukan hanya sekedar uang. Ya, kita mau bikin satu masa depan buat banyak orang. Kita bisa bermanfaat buat banyak orang itu yang lebih lebih nilainya kalau buat saya value-nya lebih besar daripada hanya sekedar rupiah. Begitu, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat acara malam ini. Saya kembalikan Pak Jarod sebagai host dan kita bisa ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Tadi Bu ini sudah ngundang kita tuh untuk acara yang eksklusif kalau mau diadakan. Silakan Pak Jarod dan teman-teman semua. Thank you semuanya. Oke, terima kasih ya. Saya akan akhiri ya, karena memang kita maksimum sampai jam 9, kita udah lewat 12 menit. Jadi, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bu Eni, terima kasih Pak Jos. Kita akan akhiri. Kalau ada yang belum selesai, ada pertanyaan baru ditutup, nyusul, tadi lupa nggak nanya, yang di Japri aja ya. Oke, selamat malam, selamat istirahat, salam sehat semuanya. Terima Nah, kasih. Thank you, Bu Heni. Thank you, thank you. Jarot. Terima Thank you kasih semua. semuanya. Oke, saya akhiri ya. Kita klik, saya end bareng-bareng ya sehingga kita akan Ya. selesai semuanya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam.